Tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala memenuhi Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha. Karena sudah dilihat oleh Rasul, Allah memerintahkan Sidratul Muntaha berubah. Ya udah, biar tidak bisa disifati oleh siapapun. Berarti dari sini kita bisa belajar ma siwallahu wal makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk. Selain zat Allah semuanya makhluk. Dan semua makhluk itu taat dengan perintahnya Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Supaya tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali. Ini pertama kali salat diperintahkan 50 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian rutin Al-Irsyad Al-Islamiyah cabang Jakarta Timur. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita kembali dipertemukan kembali oleh Allah Jalla fi'ula dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orangnya itu sudah mendapatkan jaminan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalur menuntut ilmu di dalam hidupnya, maka itu akan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis ini kita bisa ambil bahwasanya jalan menuju surga itu tidak mudah. Tidak mudah. Khuffifatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi, jalan menuju surga itu diliputi dengan makarih, dengan sesuatu hal yang tidak enak. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Sedangkan kalau kita mengikuti nafsu kita itu enak semua. Semuanya enak. Yang haram jadi halal itu semuanya enak. Kan tapi sebaliknya, jalan menuju neraka itu diliputi dengan syahwat. Otomatis yang syahwat itu enak. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, dari sejarahnya hingga hikmah apa yang dapat kita ambil sebagai kaum muslimin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi atau memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fakta yang terkandung dalam sejarah singkat Isra dan Mi'raj dalam hadis di dalam Islam adalah sejarah yang sangat penting, yang sangat fundamental. Kalau tidak ada Isra dan Mi'raj itu luar biasa. Luar biasa. Kalau tidak ada Isra dan Mi'raj itu kemungkinan tidak ada perintah kewajiban untuk salat 5 waktu. Turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya melalui malaikat Jibril langsung. Diperintahkan untuk berzakat, langsung dapat wahyu. Diperintahkan untuk haji, salat, semuanya perintah Allah itu melalui
wahyu kecuali untuk sholat. Sholat itu memang ada wahyunya, ya. Kan tapi untuk menerima wahyu tentang sholat itu enggak sekedar seperti biasanya. Kan tapi Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, langsung ya, ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah itu. Berarti sholat itu tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa kita gampangkan ya. Apalagi sholat isya waktunya masih panjang ya. Itu kita bermain-main dengan hukum Allah. Yang Nabi pun saat menerima perintah kewajiban sholat itu Allah panggil, Allah Isra dan Mi'rajkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang penting untuk diketahui oleh seluruh umat manusia yang mengaku dirinya sebagai Islam. Jangan ketika kita tanya apa sih Isra dan Mi'raj itu, kita nggak tahu. Oh, Isra dan Mi'raj ya Nabi Muhammad menaiki buraq ke langit. Ya memang secara umum seperti itu. Kan tapi di mana kewajiban kita belajar? Karena kewajiban belajar ini dari lahir sampai meninggal. Itu wajib kita belajar. Mau di majelis taklim, ke majelis taklim yang lain, itu wajib kita untuk belajar. Mau kita belajar sendiri, ya, otomatis kalau belajar sendiri jangan terlalu otodidak, ya, harus mempunyai guru yang jelas. Kita tanya sama orang yang lebih faham. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dalam peristiwa dan sejarah Isra dan Mi'raj ini. Kejadian ini berlangsung kalau di kalender Masehi itu kemarin, ya, tanggal 8 kemarin itu libur, Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur, ya, libur panjang, ya. Itu kemarin. Tapi ketika di kalender Hijriyah yang dihitung ketika saat hijrah, Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, dan di saat periode pemerintahan Umar bin Khattab, maka disetujui dibuatlah kalender Hijri sejak hijrahnya Nabi sampai sekarang, kata Umar. Nah, jadi kalender Hijriah dimulai saat Rasulullah hijrah. Itu bertepatan dengan pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Ini merupakan peristiwa perjalanan yang suci. Belum pernah 24 nabi sebelumnya itu melaksanakan atau melakukan Isra dan Mi'raj. Kecuali Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan bahwa Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin itu hanya Rasul kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahi rabbi wassalamuhu alaih. Pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian, peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad ini dilakukan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sampai naik ke Sidratul Muntaha hingga ke langit ke-7 dalam satu malam. Kita bayangkan ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dari Madinah menuju perbatasan Palestina, ada negara Yordan, itu kalau naik bis 3 malam. Ya, ini dalam satu malam. Dan zaman itu belum ada kendaraan, hanya onta, ya, kuda, dan bighal. Ya, bighal itu peranakan keledai dan kuda. Ya, bentuknya seperti kuda campur-campur keledai. Ya, dan keledai juga. Cuma nggak mungkin kita cerna dengan logika. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat di antara mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Dalam satu malam, jika dipikir menggunakan logika kita, maka tidak akan pernah masuk di akal logika kita.
Gimana? Orang dari Mekah ke Palestina, ke Aqsa, dari Aqsa ke langit ketujuh, setelah itu turun dalam satu malam. Satu malam. Itu nggak akan pernah masuk. Hanya orang-orang yang mempunyai zat keimanan saja yang bisa menerima bahwasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam pernah berisra dan mi'raj. Hanya orang yang punya iman. Orang yang melihat Rasul memanggil beliau sebagai Al-Amin, Siddiq, Tabligh, amanah. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi pun, itu mereka tidak percaya setelah Nabi mengaku dirinya sebagai Nabi dan melihatkan mukjizat-mukjizatnya. Makanya kita perbanyak bersyukur, kita belum pernah bertemu dengan Nabi. Kita belum pernah berperang bersama Nabi melawan orang-orang kafirin. Kita belum pernah berbuat baik bersama Nabi. Kan tapi kita mempunyai iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adalah keluarga sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi, saya kangen terhadap sahabat-sahabat saya. Sahabat yang ada di dekat beliau mengatakan, alasna min sahibik. Bukankah kami ini termasuk dari sahabat-sahabatmu wahai Nabi? Iya benar, kalian sahabatku. Kalian beriman kepadaku karena melihatku. Nah nanti umatku ini di suatu zaman nanti beriman kepadaku, akan tapi mereka belum pernah lihat. Belum pernah melihatku, mereka beriman. Jadi luar biasa, orang yang seperti kita ini hidup di akhir zaman, kan tapi beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun umat Islam harus mengimani karena terdapat keterangan yang banyak di hadis-hadis. Kalau kita mau cari itu di hadis-hadis banyak, dan di Al-Qur'an pun juga diabadikan. Pengertian Isra dan Mi'raj berdasarkan kajian sebagian besar ulama tafsir, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang amat besar, istimewa dan maha agung. Karena pada awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman diawali dengan kata subhana. Kita bisa cek di 113 surat yang lain. Adakah 113 surat yang lain yang diawali dengan kalimat subhana? Cek sendiri ya. Kita kalau cek sekarang habis waktu. Nggak ada. Hanya di satu surat Allah mengawali suratnya dengan kata subhana, yang berarti maha suci. Tidak terdapat pada 113 surat yang lain dalam Al-Quranul Karim. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kekasihnya terhadap hamba tercintanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga merupakan sebuah peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Yang namanya manusia sebelumnya itu bahkan para anbiya, bahkan para rasul sebelumnya nggak pernah. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat, lalu naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Kita masuk ke dalam pengertian Al-Isra. Karena ada dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra ialah itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai kata lain sara, yaitu perjalanan di malam hari. Huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi pengertian Isra itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu pengertian Isra. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim
dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan atau menjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan berkah di sekelilingnya. Di sekelilingnya ini, di sekeliling apakah cuma sekitar Masjidil Aqsa? Tidak. Para ulama sepakat yang dimaksud berkah di sekeliling Masjidil Aqsa adalah negeri Syam. Syam dulu jadi satu, sekarang 4. Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Ini adalah negeri-negeri yang Allah berkahi, selain Mekah dan Madinah. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian Mi'raj. Mi'raj adalah secara arti bahasa itu naik. Huwa su'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil alwi wa fihi furida as-salawatul khams. Secara istilah adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Di dalam Al-Qur'an ini disinggung dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatal ukhra." Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam rupa aslinya. Kemudian inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha di dekatnya ada surga yang siap untuk ditinggali. Itu dalam surat An-Najm ayat 13, 14 dan 15. Jadi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Muhammad Al-Khudari, muallif kitab Khulasah Nurul Yakin, kitab yang selalu dipelajari oleh anak-anak yang ada di pondok, itu menjelaskan adapun hal yang memicu terjadinya Isra dan Mi'raj, yaitu adalah bentuk tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama Khadijah. Khadijah istri yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid, yang selalu mendukung Rasulullah, melindungi Rasulullah, memberikan rasa aman terhadap Rasulullah. Bahkan hartanya Sayyidah Khadijah ini Allah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk jalan Allah. Ya kalau istri zaman sekarang beda. Ya harta gue, ya. Duit istri, duit suami, duit istri. Ya. Tapi istrinya ya bukan seperti Khadijah dan suaminya bukan seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi nggak salah juga. Nggak salah juga. Ya, kalau laki-laki dienakkan zaman sekarang, oh itu Siti Khadijah, ya, sampai hartanya habis buat dakwahnya Nabi. Ya Nabi dakwah, ente ngerokok, ngopi, ya, nongkrong. Ya. Itu Nabi, ya. Itu sahabat, beda dengan kita. Khadijah ini sampai Ummul Mukminin Aisyah itu cemburu, padahal belum pernah bertemu. Ketika Rasulullah menceritakan kebaikan Khadijah di depan Aisyah, ya, itu Aisyah cemburu. Dan ini juga ilmu buat kita, ya. Yang udah nikah nih jangan pernah nyebut kebaikan atau kelebihan perempuan lain di depan istri kita, ya. Bisa kosong itu, nggak ada nasi di rumah nanti.
masak sendiri sono kan. Ini juga ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah Khadijah meninggal. Tidak lama kemudian, yaitu pamannya Abu Talib meninggal. Amul Huzn. Siapa yang akan melindungi Rasul? Orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau membunuh, tidak mau bertindak karena masih melihat Abu Talib. Setelah Abu Talib dan Khadijah meninggal, maka sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Nabi Muhammad saat itu berumur 51 tahun. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Proses pembelahan ini ada beberapa kali. Yang pertama ketika beliau masih balita. Dan yang kedua ini, sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha, ini dibelah kembali oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang artinya lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhi dengan iman dan hikmah. Dicuci, sempat dicuci kembali. Setelah itu didatangkan kepada Rasulullah SAW itu Burak, yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak satu akar kata dengan barq. Barq. Apa artinya barq? Kalau bahasa Turkinya yıldırım, kilat. Barq. Itu kilat. Didatangkan kepadaku Burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek daripada bighal. Ia meletakkan langkahnya sejauh mata memandang. Hadis riwayat Muslim. Nah, orang-orang sekarang kurang kerjaan. Buruk digambar sebagai kuda, punya sayap, punya begini. Ya wallahu a'lam sudah. Seperti apa? Intinya hadis riwayat Muslim mengatakan, ya seekor buruk itu seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek daripada bighal. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Jadi seluruh nabi dari zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Allah Isa, itu semuanya menjadi makmumnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan bahwa Rasul adalah Rasul dan Nabi terakhir. Kan tapi beliau menjadi imam dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelumnya. Umatnya kita adalah umat terakhir. Kan tapi nanti kita dihisapnya terlebih dahulu. Karena ini kemuliaan untuk umatnya Rasul. Setelah semua umatnya Rasul selesai dihisap, baru umat-umat kaum sebelumnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seusai sholat Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang dan membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Kemudian Jibril berkata kepada Rasul, sesungguhnya engkau telah memilih kesucian. Kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Karena hadisnya panjang, waktu kita yang pendek. Mi'raj pun dimulai. Setelah Rasulullah memilih susu, tidak memilih khamar, maka jawaban dari Jibril, engkau telah memilih kesucian. Rasul menaiki Burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah dijelaskan lanjutannya, lalu aku bawa di atas punggung Burak dan Jibril berangkat bersamaku hingga aku tiba di langit dunia, lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Nah, berarti pintu langit
Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu langit. Ini Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah, itu minta izin untuk dibuka langit pertama. Lah kita percaya Pak, astronot mendarat ke bulan, ya, terus nancepin bendera, benderanya bergerak lagi. Jin-jin, para kahin, para sihir itu mendengar-dengar kabar dari langit. Maka sejak diutusnya Nabi, setiap langit itu ada penjaganya. Maka 2024 lagi, mau ganti presiden lagi kan? Terus ada orang yang masih percaya sama tukang sihir, sama dukun. La haula wala quwata illa billah. Zaman dahulu sejak diutusnya Nabi sampai sudah berabad-abad, kemudian masih ada yang percaya dengan dukun. Itu harus di CT scan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau pun melewati pintu-pintu yang dihuni oleh arwah-arwah para nabi, rohnya. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ini dipersingkat ya. Bertemu dengan roh Nabiullah Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh sekitar 70.000 malaikat, dan mereka tidak pernah kembali lagi sesudahnya. Setiap hari Baitul Makmur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat dan gak pernah keluar. Tiap hari masuk 70.000. Ya bayangkan saja, ya, malaikat yang bentuknya, malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad seakan-akan mau pingsan. Ya. Kalau satu sayapnya ditutup bumi, tertutup bumi itu. Ini 70.000 malaikat masuk setiap harinya dan tidak ada yang pernah keluar, tiap hari masuk. Penuh, nggak tahu, nggak penuh-penuh. Sama seperti neraka. Ya. Ketika Allah bertanya kepada neraka, apakah engkau sudah penuh? Apa jawabannya neraka? Hal min mazid. Apakah ada tambahan? Ya, luar biasa. Kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha, yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahannya. Jadi luar biasa keindahannya itu. Ya nggak usah kita bayangkan seperti apa ya. Ya kecuali kita nanti ya, kita masuk surga ya baru kita bisa nikmati itu. Ya pemandangan-pemandangan seperti itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha. Karena sudah dilihat oleh Rasul, Allah memerintahkan Sidratul Muntaha berubah. Ya udah, biar tidak bisa disifati oleh siapapun. Berarti dari sini kita bisa belajar masih wallahu wal makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk. Selain zat Allah semuanya makhluk, dan semua makhluk itu taat dengan perintahnya subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Supaya tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali. Ini pertama kali sholat diperintahkan 50 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam. Setelah mendapat tugas sholat 50 kali dalam sehari, Rasulullah turun dengan bertemu Nabiullah Musa. Dan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan Rabbmu kepada umatmu wahai Muhammad? Rasul menjawab 50 kali sholat dalam satu hari. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, ya, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kenapa sih Nabi Musa kok seperti sok tahu? Karena pengalaman-pengalaman umat-umat yang terdahulu. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Kisah-kisah itu untuk kita jadikan ibrah. Umat Nabi Muhammad itu segini, kecil fisiknya, umurnya cuma 60 tahun.
Kaum-kaum sebelumnya besar, tinggi, kaum Ad wa Tsamud. Gunung dijadikan rumah. Saking besarnya dan kuatnya, itu pun ya, berat. Jadi mintalah keringanan kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, karena umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, dan aku mengetahui bahwa kenyataannya mereka, aku akan kembali kepada Rabbku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu memohon kepada Allah SWT, berilah keringanan 5 salat, lalu aku kembali kepada Nabi Allah Musa. Nah, jadi dari 50 kembali minta kepada Allah keringanan, minta 5 waktu Nabi Muhammad ini. Dan bertemu Nabi Allah Musa kembali. Aku berkata, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Ini ada yang menarik. Nabi Allah Musa mengatakan, sesungguhnya 5 itu umatmu nggak akan bisa, wahai Muhammad, untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam 1 hari. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Ya, aku terus kembali, ya, bolak-balik antara Rabbku dengan mudah hingga Rabbku berfirman, ya, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali salat itu sama dengan 50 kali salat. Jadi 5 kali salat pahalanya 10. Ya, 10, 10, 10, 10, 10, 50. Sama. Ya. Kemudian barang siapa berniat melakukan suatu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Ya. Dan jika ia melaksanakan kebaikan itu, maksudnya sholat, dicatat 10 kebaikan. Dan barang siapa melakukan suatu kejelekan namun tidak jadi untuk dilakukan, maka tidak berdosa, nggak dapat apa-apa, hanya berniat saja kemudian diurungkan, itu tidak terhitung. Ya. Cepat-cepat dia istighfar, memohon ampun. Dan jika melakukannya, maka dicatat 1 kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu, wahai Muhammad, dan mintalah keringanan lagi. Kata Rasulullah, aku malu, ya, meminta keringanan lagi kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meringankan umatku ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan menuju Sidratil Muntaha, Nabi SAW dan malaikat, ya, singgah di beberapa lapis langit. Langit itu ada beberapa lapis, ada 7. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Langit kedua Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Ishak. Kemudian di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Idris. Dan langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Langit keenam bertemu dengan Nabiullah Musa. Dan langit ketujuh bertemu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika setelah selesai menerima perintah salat, Rasulullah kembali menunggangi buruknya untuk pulang ke Mekah, diantar oleh malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah, saking cepatnya buruk ini, ketika Nabi SAW itu pulang, konon katanya tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Jadi yang tidur di Masjidil Haram tadi, ya, tidur di Masjidil Haram sebelum Isra dan Mi'raj, sebelum ke Palestina, ke Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, terima perintah sholat, itu kembali lagi ke Mekah, itu tempat bekas tidurnya tadi, istirahatnya Nabi itu masih terasa hangat. Kan beda kalau bekas kasur aja deh di rumah. Kalau bekas tidur orang tiduran itu pasti yang agak anget ya. Kalau yang belum tersentuh itu agak dingin. Jadi itu agak dingin, agak hangat, masih terasa hangat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakta di balik sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Islam.
Di antaranya adalah yang pertama, Nabi SAW naik ke atas langit dengan ruh dan badannya Nabi SAW. Kemudian di perjalanan oleh Allah SWT hingga ke atas langit, badan dan ruhnya juga, badan beliau masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Atau ada yang berpendapat, oh ini ruhnya saja yang di Isra Mi'rajkan, nabinya tetap tidur seperti orang mimpi, ruhnya yang diambil. Enggak. Isra dan Mi'raj itu 100% yaqdatan. Secara sadar fisiknya maupun ruhnya juga ikut. Kemudian yang kedua, pemahaman kewajiban salat. Perayaan Isra dan Mi'raj maknanya adalah mengagungkan dan menghidupkan sunnah Nabi. Jangan kita ikut perayaan Isra dan Mi'raj tapi salatnya bolong, ya. Subuhnya bablas, ya. Asarnya ketiduran sampai maghrib. Maghrib sholat, ya, isanya majlas, ya, sampai lupa, ya, gahwa, ya kan? Seperti itu, jangan, ya. Jangan sampai itu. Menghidupkan, mengagungkan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena Isra Mi'raj ini bukan main-main, bukan cuma sekedar ya, perayaan, tidak. Apa bekasnya buat kita? Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang agung, yang harus ada membekas di dalam hati kita. Bukan pulang ke rumah, ayo kumpul, main bak kartu. Bukan. Harus ada bekas terhadap kita. Bedakanlah kita yang sudah mengaji, datang ke majelis ilmu, apa perubahan yang ada di dalam diri kita. Apakah semakin beriman kepada Allah? Apakah semakin turun imannya? Jadi seperti itu. Harus ada perubahan. Ya, sesekali terjatuh ke dalam maksiat, ya wajar, manusiawi, ya. Tapi setelah itu kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perayaan Isra dan Mi'raj akan selalu mengangkat tema. Nah, lihat, perayaan Isra dan Mi'raj ke di mana saja itu pasti mengangkat tema kisah Isra dan Mi'raj itu. Dengan pembahasan panjang dan lebar. Pulang ke rumah tidak ada athar, tidak ada bekasnya. Jadi harus tumakninah, harus hudu. Kita tiru bagaimana beliau, ya, gak main-main Allah panggil untuk menerima perintah sholat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Ini wallahu a'lam. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Apakah menerima perintah sholat itu Rasulullah melihat Allah secara langsung, ataukah melalui mata hati? Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Para ulama itu berbeda pendapat. Apakah tetap seperti min wara'il hijab? Di belakang hijab hanya terdengar suara saja. Apakah melihat Rasulullah itu? Ya. Apakah Rasulullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita nggak akan bahas itu. Intinya kita imani bahwa Rasulullah itu ruh dan badannya berhadapan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tapi melihat atau tidak melihat itu kembali ke pendapat masing-masing para ulama. Kita nggak boleh memaksakan, ya, karena setiap ulama mempunyai pendapat dan dalil, ya. Setiap ulama mempunyai tariqah dalam beristidlal, dalam berdalil. Nggak bisa kita, oh yang benar begini, kalau nggak begini salah. Oh itu nggak bisa dong, ya, itu namanya doktrin, ya. Kita bukan Katolik, ya afwan, ya, ini di lingkungan umat Islam. Jadi kita harus beragama dengan menghormati para ulama. Bagaimana cara mereka beristidlal, berdalil, ya kita ikuti. Karena para ulama itu bukan orang main-main, bukan sembarangan. Ya. Di zaman ulama salaf itu ada beberapa pembahasan yang tidak dikeluarkan di masyarakat awam. Masyarakat awam di zaman ulama salaf, ya, 3 generasi, khairun nasi qarni.
Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kata Nabi. Itu para sahabat. Summal ladina yalunahum. Summal ladina yalunahum. 4 imam madhab itu tidak lebih dari 300 tahun awal Islam. Cek. Jadi dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, itu semuanya dari generasi salaf. Dan ada murid-muridnya juga. Itu ada pembahasan yang tidak diungkapkan di masyarakat awam. Awamnya pada saat itu kita tanya, apa bunyinya ayat Al-Isra ayat 47? Itu langsung di luar kepala. Nah, kalau sekarang kita tanya, apa bunyinya Yasin ayat ke-20? Ambil Quran, Pak. Itu awam zaman itu. Nah, sekarang sungguh sangat miris. Ada hal-hal yang tidak perlu dibahas di depan orang-orang awam, dibahas. Ini hal yang miris. Itu hanya di kalangan para ulama dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Anehnya bukan ulama, bukan siapa, main ini yang benar, yang lain salah. Ya sudah, qalu salama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mata hatinya ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah, disebutkan bahwa beliau berbicara langsung. Kalau berbicara, ya memang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut jumhur ulama bahwa Nabi Muhammad saat itu tidak melihat dengan mata kepala beliau, akan tapi dengan melihat Allah Subhanahu wa taala melalui mata hati. Ini menurut muallif. Ini saya ambil beberapa nukilan karena ini ringkasan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala, ini skip aja, nanti fitnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil makan. Tanya ke sama Ustaz Ikrimah dan sudah dibahas. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Selesai. Selesai. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, selesai. Ya. Enggak usah dibahas. Kalau mau dibahas sama Ustaz Ikrimah di hari Selasa. Di hari Selasa. Silahkan tanya. Dan sudah dibahas kalau nggak salah, saya lihat terus itu, alhamdulillah di channelnya, alhamdulillah kita lihat terus. Karena kalau kita sampaikan nanti ya ada yang naik darah nanti tensinya. Nabi Allah Muhammad SAW berbicara dengan Allah ya di atas arsy, ya sudah ya, di arsy-nya Allah, berbicara langsung karena Allah ada di mana. Ya sudah, nggak usah dibahas. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita tafwidkan itu makna istawa itu. Ya. Ustadz kan ada yang seperti ini. Ya sudah, biarkan. Masing-masing ulama mempunyai istidlal masing-masing. Ya. Kita akuin menurut pemahaman kita. Oh, sepengetahuan saya seperti ini. Tapi jangan menyalahkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah. Namun jangan berangan-angan bahwa Allah juga berada di sebuah tempat. Enggak juga. Intinya Allah itu disucikan, munazzahun 'anil makan, disucikan dari tempat. Ya artinya itu banyak sudah. Artinya itu banyak. Dan ini sudah dibahas di pengajian akidah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Muhammad bertemu para nabi dan rasul dalam keadaan hidup, bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia, yaitu hanya izin Allah saja. Ya. Di saat ada izin Allah, maka apa yang enggak mustahil? Nabi Isa atas izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Atas izin Allah juga ya berbicara itu langsung. Kemudian bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia dan berbincang, itu adalah mukjizat. Dan yang dipahami oleh para ulama bahwa orang yang hidup pada saat itu bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai karamah ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau karamah itu beda dengan mukjizat. Ya, karamah Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa saja yang Allah kehendaki, asal dia bertakwa dan mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang dikit-dikit karomah, karomah, ya kacau juga. Ya. Jadi karomah itu ada. Dan Ahlus Sunnah mengakui bahwa para ulama itu mempunyai karomah. Pernah mendengar kisah sebagai penutup, kisah seorang penjual roti itu sebelum tidur dia selalu mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah subhanallah. Akhirnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bertamu karena semuanya sudah tutup. Bertamu ke rumahnya, dan orang ini beda dengan orang sekarang. Sekarang kalau orang melihat foto sebuah ulama besar sudah ma'ruf, oh ini ustadz ini kiai ini, ya kan? Ini syekh ini sudah kenal karena ada medsos. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi siapa sih Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal cuma menumpang tidur. Akhirnya sebelum tidur dia mendengar penjual roti ini yang sudah menutup tokonya, kamu apakah melakukan ini setiap hari? 40 tahun saya melaksanakan ini, wahai Abdullah. Dan apa yang kamu dapat? Ya alhamdulillah, semua hajat yang saya mau dapat semua, kecuali masih satu. Oh gitu. Imam Ahmad bin Hanbal lagi udah mau tidur nih. Kecuali satu. Apa yang belum Allah kabulkan dari hajat-hajatmu? Bertemu dengan Ahmad ibn Hanbal. Hilang ngantuknya Imam Ahmad bin Hanbal. Karomah bukan? Ya karomah. Gak pernah diajarkan. Ya. Sebelum tidur mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar astaghfirullah. Itu bid'ah. Nggak diajarkan oleh Nabi. Tapi salaf ini di zaman Ahmad bin Hanbal penjual roti sebelum tidur itu selalu mengucapkan hal itu. Sekarang apa sih salahnya kita mau sebelum tidur? Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Sampai ngantuk, salahnya di mana? Oh itu tidak ada contohnya dari Nabi. Wah kalau seperti itu repot. Ya. Jadi kita datangi semua majelis, datangi semua ustadz, datangi semua masyayikh. Kita belajar, tentunya kita harus belajar terlebih dulu dasar. Ya, bahasa Arabnya belepotan, sudah mengatakan, oh Ustadz Fulan, hati-hati tuh, ya, syubhat. Ya, ya cap-capnya, stempel-stempelnya luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karomah itu ada, dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini mungkin tidak akan terfikirkan oleh nalar manusia biasa, akan tapi wajib diimani oleh kita dan kaum muslimin. Masih ada waktu? 3 menit. Hikmahnya, sebagai penutup juga, hikmahnya peristiwa Isra dan Mi'raj, tentu kita sudah pahami ya, alur sejarah kisah Isra dan Mi'raj ini, perkara yang sangat jelas disebutkan di banyak hadis dan di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang paling penting dalam hikmahnya ini adalah bagaimana pembedahan yang dilakukan oleh malaikat Jibril sebelum memasuki inti cerita dari perjalanan kisah ya, Isra dan Mi'raj ini. Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Aqsa dan selanjutnya diteruskan ke Sidratul Muntaha. Dari pembedahan hati ini ya, kita dapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa hati adalah zat yang paling penting yang ada di dalam diri kita. Kalau hati kita jelek, 100% fisiknya jelek, tingkah lakunya jelek, mau secakep apapun, sispek sampai kayak roti perutnya, kalau hatinya jelek, tetap orang ngelihatnya. Mau sekurus apapun, mau segemuk apapun, kalau hatinya luar biasa lemah lembut, mempunyai sifat hilm. Wal afina anin nas, orang yang selalu memaafkan. Orang ini berbuat salah sama kita, kita maafkan, ya udahlah biar. Ya, dia manusia.
manusia qad yukhti, kadang-kadang berbuat salah, ya kadang-kadang yusib, kadang-kadang benar. Ya udahlah biarin, plus minus. Saya juga mempunyai kelebihan dan saya juga mempunyai kekurangan. Ya udah biarinlah. Mungkin dia bercanda, nggak usah dijadikan masalah. Ya. Kita maafin, ya. Kita maafin. Itu hati. Tapi kalau hatinya sudah rusak, selesai. Maka semua tubuhnya, tingkah lakunya, tutur katanya, semuanya akan tidak jauh dari mencaci, memaki, memfitnah. Udah itu aja. Bermusuh, oh ya, sebar fitnah terus. Jangan sama Ustaz ini, ya. Nggak jelas. Ya. Ngobrol 4 mata aja belum. Ya. Perintahnya Allah apa? Untuk tabayun aja belum. Udah main tuduh aja. Ya Allah ya Rabb. Dan fitnah ini kalau terjadi di kalangan awam tidak ada masalah. Ini di kalangan ustadz-ustadznya yang seperti ini. Berarti ada yang salah. Yang salah di mana? Kita cari bareng-bareng. Ya. Kita harus semangat rutin dalam belajar dan menuntut ilmu sehingga kita bertemu kembali di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai jawaban. Ya. Umur yang diberikan untuk apa dan kau pergunakan kemana saja. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, saya rasa cukup. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.